Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kutiba 'alaikumul qisas, diwajibkan atas kalian al-qisas, ya, fil qatla, dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri, wal 'abdu bil 'abdi, wal untha bil untha. Yang merdeka dengan yang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka sesiapa yang dimaafkan oleh saudaranya, dia dapat pemaafan dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka diikuti dengan yang kema'rufan, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan hendaknya menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah, itu bentuk keringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Faman i'tada ba'da dzalik, sesiapa yang melampaui batas setelah itu, falahu adzabun alim, maka baginya azab yang pedih. Nah, ikhwan fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas, ay farada 'alaikumul qisas aw furida 'alaikumul qisasu, telah difardukan atas kalian al-qisas, yaitu pembalasan, berbalas, satu hal dibalas dengan satu hal yang lain. Fil qatla, yakni dalam pembunuhan. Yang namanya qisas itu al-musawatu wal mumathalatu fil jarahat wad diyat. Yang namanya qisas itu musawah dan mumathalah, yakni menyamakan pembalasan fil jarahat, dalam luka-luka misalkan, wad diyat, dan juga diat tebusan. Wa asluhu min qassil athar idza taba'ahu, asalnya adalah dari qassil athar, memotong athar, bekas. Idza taba'ahu, kalau dia mengikutinya. Jadi secara bahasa mah demikian qisas itu. Bahasa kitanya qisas itu nyawa dibalas nyawa. Itu. Bahasa kita yang qisas itu hidung dibalas hidung, pukul balas pukul. Jadi berbalasan yang sama, setimpal. Itu namanya qisas. Nah, kemudian selanjutnya wa fillah al-hurru bil hurri, yang merdeka dan yang merdeka. Wal 'abdu bil 'abdi, ya, budak dengan budak. Wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Wa jumlatul hukmi fihi annahu idza takafa ad-daman min al-ahrar al-muslimin aw al-'abid min al-muslimin aw al-ahrar min al-mu'ahidin aw al-'abid minhum qutila min kulli sinfin minhum. Ya. Nah, ikhwafillah, dari jumlah hukum di sini, di dalamnya itu kalau misalkan, ya, ada dua darah, ya, dari orang merdeka dari kalangan kaum muslimin, ataupun hamba dari kalangan muslimin, atau orang-orang yang merdeka dari kalangan mu'ahid. Mu'ahid itu siapa? Kafir-kafir yang terikat perjanjian dengan kita kaum muslimin. Awil abid minhum, atau hamba saya atau budak-budak mereka. Qutila min kulli sinfin minhum, maka dia dibunuh kembali. Ya. Al-dzakar, laki-laki, idza qutila bidzikri wa bil untha, laki-laki manakala dia dibunuh seperti itu, maka dibalas juga dengan laki-laki lagi, ya, seperti itu, atau dan juga dengan perempuan misalnya. Wa tuqtalul untha idza qutilat bil untha, dan perempuan dibunuh, ya, idza qutilat, perempuan dia terbunuh, maka dia diganti dengan perempuan kembali.
wa bidzikri, dan juga atau laki-laki gitu. Nah, wala yuqtalu mu'min bikafirin wala harrun bi'abdin. Ya. Dan seorang mukmin tidak dibunuh dikarenakan pembunuhan terhadap orang kafir. Ya. Wala hurrun bi'abdin, dan seorang yang merdeka tidak dibunuh ketika melakukan pembunuhan terhadap seorang hamba sahaya. Karena beda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan orang mukmin melakukan pembunuhan terhadap orang kafir, maka digantinya dengan diat, tidak sampai dibunuh kembali. Beda kalau dia membunuh orang mukmin lagi, maka dibunuh lagi dia. Itu qisas, hukum qisas begitu. Wala walidun biwaladin wala muslimun bidhimmin. Begitu pula seorang ayah, naudzubillah, ketika membunuh anaknya, ya, seperti itu, maka dia tidak dibunuh kembali. Ya. Wala muslimun bidhimmin. Begitu pula muslim terhadap dhimmi, kafir dhimmi, ya, tidak dibunuh kembali. Sebaliknya, wa yuqtalu dhimmi bil muslim wal 'abdu bil hurri wal waladu bil walid. Sebaliknya, kafir dhimmi itu dibunuh ketika dia membunuh seorang muslim, ya. Dan seorang hamba itu dibunuh ketika membunuh seorang merdeka, dan juga seorang anak dibunuh tatkala ia membunuh bapaknya, ya, atau orang tuanya. Hadza qaulu aktsari ahli ilmi min as-sahabati wa man ba'dahum. Ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat dan setelah mereka. Begitu. Ya. Kemudian faman ufiya lahu min akhihi syai', kalau dia dapat pemaafan, dikasih maaf oleh saudaranya, ya. Jadi taraka lahu wa safaha anhu. Jadi dia meninggalkannya dan memaafkannya. Minal wajib alaihi wa huwal qisas fi qatlil amdi. Ya. Meninggalkan atau memaafkan padahal qisas tersebut wajib untuk ditegakkan pada orang yang telah melakukan pembunuhan tersebut secara sengaja, misalkan. Waradiya biddiyah, dan dia itu ridha dengan diat, tebusan. Hadza qaulu aktsaril mufassirin. Ini adalah kebanyakan pendapat para mufassirin. Ya. Jadi mereka mengatakan al-afwu, yang namanya pemaafan, ikhwabillah, itu ayyuk baladiyah, diterimanya diat, fi qatlil amdi, dalam pembunuhan secara sengaja. Jadi kalau misalkan si keluarga korban, nah, itu memaafkan, itu artinya mereka berhak mendapatkan diat, menerima diat, ya, menerima diat. Pembunuhan secara sengaja, diatnya berapa? 100 ekor unta. Silakan dikonversi itu, 100 ekor unta berapa miliar? Ya, itu pun kalau misalkan nerima keluarga korban. Kalau misalkan keluarga korban nggak nerima, ya, maka ia dibunuh kembali, qisas. Ya. Kemudian selanjutnya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di sini kalimat min akhihi ay min dami akhihi wa arada bil akh al maqtul, ya, al maqtul. Jadi kalau misalkan kalimat min akhihi di sini artinya adalah dari pihak korban, gitu. Dari pihak korban dapat maaf tuh dari pihak korban, artinya bayar diat, gitu. Artinya bayar diat dari pihak pelaku kepada keluarga korban, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, fattiba'un bil ma'ruf ay 'ala talibi lid-diyati, ya, ayyattabi'a bil ma'ruf fala yutalib bi akthar min haqqihi
fattiba'un bil ma'ruf maksudnya adalah bagi talib didyah, bagi peminta diat itu hendaknya mengikuti dengan ma'ruf dan tidak meminta lebih banyak daripada haknya. Kalau misalkan ditentukan oleh aturan syariat 100 ekor unta, dia nggak minta lebih, tambahan 50 juta, nggak bisa begitu. Ya sesuaikan dengan 100 ekor unta tersebut dan dia menerimanya. Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan juga menunaikan kepadanya dengan baik, ay alal matlub. Ini yang diminta diat berarti minhu. Yakni apa? Ada'ud diyah bil ihsan min ghairi mumatilah. Ya. Jadi dia menunaikan diatnya dengan cara yang baik, tanpa mengurang-urangi, tanpa menunda-nunda. Ya, seperti itu. Artinya dari dua belah pihak ini, yang satu enggak minta lebih kalau memang menerima diat. Ya. Yang satu bagaimana? Yang satu benar bayarnya. Ya. Tidak dinanti-nanti dan tidak pula apa? Dikurang-kurangi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Itu adalah bentuk peringanan dari Rabb kalian dan rahmat. Ya. Dzalika alladzi dzakartu min al-'afwi 'anil qisasi. Ya. Wa akhadha diyah wa akhdhu diyah takhfifum min rabbikum wa rahmah. Jadi ikhwafillah sekalian, apa yang telah aku sebutkan gitu istilahnya tadi berupa pemaafan dari qisas dan mengambil diat, itu bentuk takhfif, peringanan dari Rabb kalian, wa rahmah, dan rahmat seperti itu. Dzalika anna al-qisas fi an-nafsi wal jarah kana hatman fi at-Taurah 'ala al-yahud. Karena qisas terhadap jiwa dan juga jarah itu luka, ya, anggota badan yang misalkan hidung dipatahin, misalkan tangan dipatahin, seperti itu kana hatman fit Taurah 'alal yahud, itu juga sama diwajibkan di dalam Taurat atas orang-orang Yahudi, bukan hanya orang Islam aja. Ya, walam yakun lahum ya akhdud diyah. Ya, tapi mereka nggak bisa itu ngambil diat. Nggak bisa, nggak ada diat bagi mereka, harus ya bunuh ya bunuh lagi. Sementara kalau di orang Islam, ya kalau misalkan dimaafkan oleh pihak korban, maka bayar di diat. Gitu. Kalau di sana nggak ada pemaafan sudah. Kalau di Taurat begitu, nggak ada pemaafan sudah. Begitu pula di Nasara, ya tidak ada yang namanya kalau di Nasara itu qisas, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih daripada umat ini antara qisas dan antara maaf dengan cara membayar diat sebagai takhfif dan juga rahmah, seperti itu. Baik, faman i'tada ba'da dzalik, siapa yang melampaui batas setelah itu, ya dia itu melakukan secara sengaja pembunuhan kembali setelah adanya pemaafan dan menerima diat, falahu adzabun alim, maka baginya adab yang pedih. Jadi kalau pihak korban sudah diberi diat, sudah diberi 100 ekor unta atau seharga dengan itu, dia kemudian bagaimana? Melakukan pembunuhan terhadap pelaku dari keluarga korban itu, maka ini bentuk apa? Bentuk melampaui batas. Yang seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya memberi maaf, katanya bayar diat, akan tapi sudah menerima diat, dia tetap melakukan pembalasan. Nah, ini nggak boleh, ya seperti itu. Maka dipikirkan dulu sebelum ngasih maaf, pikirkan dulu. Kalau sekiranya mau ini, pikir-pikir mungkin dia. Kalau misalkan dimaafin, nggak enak ya, keluarga dibunuh misalkan, nyeri hati. Tapi kalau misalkan tidak dimaafin, nggak dapat duit banyak. Bingung akhirnya dia. Ya udah, akhirnya dua-duanya dia lakukan.
nerima duit juga, yang ngebunuh juga. Ya, ini bahaya sebenarnya, azab pedih bagi dia. Ya. Karena kebanyakan begitu misalkan, iyalah dimaafin aja. Karena mungkin ahli waris yang ini lagi nyari apa? Nyari duit banyak gitu. Bayangin coba 100 ekor unta berapa? Ya. Yang diperkirakan juga sekitar berapa ribu dinar. Ya. 1000 dinaran kira-kira. Coba untuk perhatikan kira-kira berapa itu? Kalau 1 dinar 4.500.000 misalkan, anggap 5 juta lah. Ya, 1 dinar 5 juta misalkan. Berarti bisa 5 miliar. 50 miliar. Mangga. Lebih kaya daripada pejabat itu. Ya. Nah, makanya dia juga bingung gitu antara memaafkan atau tidak gitu kan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau mereka yang memang keluarga yang gak sayang sama ininya, dia pasti ambil diat itu. Allahu musta'an. Kemudian selanjutnya khafillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dikatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian fil qisas, dalam hukum qisas itu hayatun, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berfikir, menggunakan akal pikirannya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya apa? Ai baqa, ada kekekalan. Wa dzalika anna al-qasida lil qatli idza alima annahu idza qatala yuqtal yamtani'u 'anil qatli atau yumtana'u 'anil qatli. Yang seperti itu, kenapa Allah sebutkan di dalam qisas itu ada kehidupan? Sebab kalau orang yang hendak bermaksud untuk membunuh, ketika dia tahu kalau dia membunuh dia dibunuh lagi, akhirnya apa? Nggak jadi. Sehingga tetap ada kehidupan gitu. Itu maksudnya. Fayakunu fihi baqa'uhu wa baqa'u man hamma biqatlihi. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian selanjutnya waqila fil mithli, di sini al-qatlu anfalil qatli. Ya. Membunuh lebih menafikan daripada pembunuhan. Waqila ma'nal haya salamatuhu min qisasil akhirah. Dan dikatakan makna kehidupan di sini adalah selamatnya seseorang dari qisas di akhirat. Fa innahu idza qussa minhu fid dunya, ya, maka huyya fil akhirah. Karena dia kalau misalkan dia itu diqisas ketika di dunia, dia hidup di akhirat. Tapi kalau misalkan seorang itu tidak diqisas ketika di dunia, maka di akhirat dia diqisas. Seperti itu. Wahai ulil albab la'allakum tattaqun, ay tantahuna 'anil qatli makhafatal qaud. Nah, jadi begitu, ikhwah. Jadi kalau misalkan seorang tersebut faham kalau melakukan pembunuhan itu akan dibunuh lagi, dia nggak jadi untuk membunuh. Atau dia faham, ngerti kalau membunuh itu sekiranya kalaupun dimaafkan harus keluar duit banyak, akhirnya dia bagaimana? Nggak jadi membunuhnya. Nah, ini kan hakikat daripada membiarkan kehidupan ada, tetap ada, ya kan? Atau kalau misalkan dia membunuh, dia akan diqisas nanti di akhirat. Karena memang misalkan di Indonesia itu nggak ada hukum qisas, katakanlah, ya. Tapi kalau dia yakin di akhirat akan diqisas, dan itu lebih bahaya, karena kalau nggak sempat diqisas di dunia, dia akan diqisas di akhirat, maka dia pun akan berhenti dari melakukan itu, nggak mau melakukannya, ya, karena khawatir dengan qaud tadi, ya. Jadi tantahun 'anil qatli makhafatal qaud. Ya. Nah, kafilah sekalian demikian. Ya, yang bisa kita bahas yaitu 178 dan 179. Intinya bagi kita, ya, satu, semua hukum Islam itu pasti paling adil dan paling sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Kedua, hukum Islam itu memberikan efek jera. Antum lihat di Saudi misalkan, angka pembunuhan kecil, kenapa? Karena mereka khawatir kalau mereka membunuh bagaimana? Dibunuh lagi, dikisos.
Tapi model-model di kita, orang bunuh ya udah gitu aja, paling penjara berapa tahun kan gitu, dan lain sebagainya. Kecuali ada justice, social justice, ya, ada hukum sosial, keadilan sosial, diviralkan, gitu kan misalkan, barulah kemudian keluar hukuman mati. Namun tadi viralkan mah bisa di sogok dan lain sebagainya, betul tidak? Iya, kalau di kita begitu. Dalam hukum Islam nggak bisa begitu. Ya, nah. Kemudian selanjutnya, fafillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, tadi sesuai fitrah hukum Islam itu. Kemudian yang kedua, dia adil dan penuh kemaslahatan bagi umat. Ya, adil dan penuh kemaslahatan. Kemudian menimbulkan efek jerah. Hidung balas hidung, telinga balas telinga, ya. Nyawa dibalas nyawa, menimbulkan efek jerah seperti itu. Nah, demikian ya. Kemudian selanjutnya, fafillah, hukum Islam kalau ditimpakan pada seseorang, ya, qisas misalkan dan sebagainya, maka itu sekaligus sebagai kafarat atas dosanya, ya. Jadi kalau seorang itu terkena hukum dengan hukum Islam, hudud misalkan, maka itu bentuk kafarat akan dosanya juga. Nah, ini kelebihan hukum Islam. Gitu. Baik, itu diantaranya. Begitu ya, insyaallah taala. Ada pertanyaan tidak?